Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Andamari SOS selaku penguji rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Irfan Khairuddin STMT selaku coach atau pelatih rancangan aktualisasi. Dan yang terhormat Bapak Bambang Wijonarko SPD SD selaku mentor rancangan aktualisasi. Perkenalkan, saya memaparkan rancangan aktualisasi yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Waluyo SPD, dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar PJOK Peserta Didik melalui media pembelajaran di kelas 5B SD Negeri Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, tahun 2021. Tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah, tugas pokok dan fungsi guru PJOK adalah memberikan layanan pembelajaran, jasmani, olahraga, dan kesehatan guna mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Identifikasi isu. Ada 5 isu yang diidentifikasi atau yang didapatkan, yaitu kurangnya optimal penggunaan media pembelajaran di SD Negeri Candiasan, 2. Kurang terawatnya sarana dan prasarana olahraga di SD Negeri Candiasan, 3. Kurangnya perhatian orang tua peserta didik terhadap peserta didik dalam belajar mandiri di rumah, 4. Rendahnya tingkat kebugaran peserta didik di SD Negeri Candiasan, 5. Rendahnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran PJOK kelas 5B di SD Negeri Candiasan. Dari 5 isu tersebut akan dianalisis dengan menggunakan APKL dan didapatkan 3 isu yang memenuhi syarat. Kemudian 3 isu memenuhi syarat tersebut akan diolah menggunakan USG. Nah, dari 3 isu tersebut maka didapatkan isu prioritas, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik dalam pelajaran PJOK kelas 5B di SD Negeri Candiasan tahun 2021, di mana isu tersebut masuk dalam pelayanan publik. Dari isu tersebut akan dimasukkan ke dalam fishbone untuk mengetahui akar masalah yang ada, dan didapatkan sebagai berikut. Ada main, material, instrumen, metode, dan nilai. Gap analysis. Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan gagasan solusi. Peserta didik kurang memahami tentang pentingnya olahraga. Kondisi yang diharapkan, peserta didik memiliki pemahaman yang tinggi tentang PJOK atau olahraga. Gagasan solusi isu. Pembelajaran privat pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Solusi untuk tingkat pemahaman dan ketertarikan peserta didik dalam pelajaran penjasorkes. Dari gagasan solusi isu yang ada, maka dimasukkan ke dalam analisis SMART untuk mengetahui dapat dilaksanakan atau tidaknya kegiatan gagasan solusi tersebut dalam masa aktualisasi yang hanya 30 hari kerja saja. Sehingga dari analisis SMART didapatkan beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan, yaitu salah satunya adalah pembentukan kelompok belajar, kemudian sosialisasi, membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran, dan membuat kuis di setiap pembelajaran. Kemudian rencana pencapaian kegiatan atau milestone yang pertama adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah pembuatan RPP, pembuatan kelompok, pembuatan media berupa gambar, video, dan kuis, serta melaksanakan pembelajaran di kelas 5B selama kurang lebih 30 hari tersebut. Kemudian jangka menengah, pembuatan WA group dengan wali siswa dan pemberian privat pada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian jangka panjang adalah melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di semua jenjang kelas. Kegiatan aktualisasi terdiri dari 5. Yang pertama sosialisasi, pembuatan skenario atau RPP, pembuatan media, pelaksanaan pembelajaran, dan
refleksi atau evaluasi. Yang pertama adalah sosialisasi pada peserta didik tentang alur pembelajaran tatap muka atau jarak jauh dan pembuatan kelompok belajar. Dimana di sini ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan di sini terkaitan dengan nilai aneka. Kemudian output yang didapat adalah materi dan jadwal sosialisasi yang telah tersusun dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembuatan RPP, persiapan pelaksanaan evaluasi terkait dengan nilai aneka. Kemudian outputnya adalah RPP PJOK tersusun. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan media berupa gambar, video, dan kuis. Ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian terkaitan dengan nilai aneka. Kemudian hasil dari output kegiatan tersebut adalah media pembelajaran, gambar, video, dan kuis tersusun. Kemudian kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian ada keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai aneka. Output kegiatan ini adalah data tingkat pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Itu juga ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi terkaitan dengan nilai aneka yang ada. Kemudian output dari kegiatan ini adalah nilai serta data perkembangan dan kemajuan yang dinilai sebagai produk dilaksanakan gagasan ide. Kemudian dari situ kita menuju ke dampak pemecahan isu bagi individu, bagi unit kerja, dan bagi organisasi. Bagi individu, yaitu dampaknya adalah mampu meningkatkan kemampuan dalam hal pengetahuan, psikomotor, dan sikap. Kemudian bagi unit kerja, yaitu menghasilkan produk berupa media pembelajaran. Kemudian bagi organisasi, yaitu mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu visi dan misi organisasi. Kemudian jadwal kegiatan tersusun dari 5 kegiatan yang dijabarkan menjadi sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 30 hari kerja. Di mana sini saya ambil contoh untuk kegiatan sosialisasi itu akan menyusun jadwal dan materi sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi pada peserta didik itu akan mengambil waktu 3 hari. Kemudian yang kedua juga akan mengambil waktu 3 hari pembuatan RPP. Kemudian pembuatan media, gambar, video, dan kuis juga 3 hari. Kemudian pelaksanaan pembelajaran itu akan dilaksanakan selama 18 hari. Kemudian evaluasi atau refleksi itu akan dilakukan selama 3 kali dalam 3 minggu atau dalam 18 hari. Kemudian yang terakhir itu adalah pengolahan nilai. Kemudian identifikasi kendala dan antisipasi. Kendala di masa pandemi COVID-19 tidak dapat menghadirkan peserta didik. Antisipasi pemberitahuan melalui surat edaran sekolah atau lewat WA group. Kemudian penyusunan soal bersifat HOTS, terkendala tingkat pengetahuan. Antisipasi konsultasi pada mentor atau kepala sekolah tentang soal yang akan dibuat. Kemudian yang terakhir adalah tugas tidak terkumpul tepat waktu. Antisipasinya adalah mengingatkan di grup WhatsApp tentang pengumpulan tugas. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan di waktu aktualisasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.